Shalom. Shalom. Selamat malam, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus supaya malam hari ini apa yang menjadi doa-doa kita, Tuhan sendiri yang bekerja buat kita, dan Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan. Sebelum itu kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan sudah baik. Selama beberapa hari ini kami juga dalam keadaan baik Tuhan. Sekalipun banyak pencobaan yang datang menerpa, tapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan Yesus selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat ibadah malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, kami yang datang pada malam hari ini, baik kami yang ada di dalam gereja maupun kami yang sedang streaming di tempat kami masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami mau masuk hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita pujikan pujian yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, yang kusembah hanya Yesus, yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Roh Kudus. Haleluya, yang turun
sembah Kau, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, 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 Kau Allahku, Yesus. Tiada Tuhan seperti Engkau, Yesus. Engkau layak disanjung dan dipuji, disembah. Haleluya. Engkau Roh Kudus yang turun ke dunia, oh Yesus, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus-Mu, aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini ku masuk, aku menyembah, masuk hadirat. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kami masuk bawa korban pujian. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak disanjung, disembah, ditinggikan. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, Yesus, di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Sembahlah Dia, saudaraku. Dia hadir, Dia ada menjamah saudara. Dia datang melawat saudara. Dia datang untuk memberkati saudara dimanapun kita berada saat ini. Sembahlah Dia, puji Dia, agungkan namanya. Itulah yang hanya bisa kita berikan kepada Allah. Karena kasih-Nya yang besar, kita tidak dapat membalasnya. Sekalipun kita penuh dengan harta, sekalipun kita penuh dengan pengaruh kekuasaan, tetapi itu tidak dapat menyelamatkan jiwamu. Tetapi hanya berserah dan berpasrah dan sembah Dia. Itulah yang Tuhan kehendaki. Hidup kita setia mengiring Dia. Apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Dia.
Sembah Dia, saudaraku. Rahmat-Nya besar tiap hari dan tidak pernah terlambat pertolongannya kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, puji-puji Yesus. Haleluya. Engkau yang datang dengan keadaan jiwamu yang gundah gulana. Engkau datang yang dengan sakit penyakit. Apapun yang menimpa saudara hari-hari ini, jangan takut. Dia ada bersama kita. Dia tidak pernah berdusta. Dia genapi janjinya. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagi namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kita naikkan syukur pada Tuhan. Naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya
segala puji hanya bagi Engkau Yesus. Engkau yang sangat kutinggikan, dipuji dan disembah selalu Tuhan dalam setiap hari. Kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Oh haleluya, namamu segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya. Segala syukur hanya bagi Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang bertata atas semua manusia, Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Jangan ada yang ragu, terus maju, terus semangat mengiring Dia. Haleluya. 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 Pujilah Dia hai jiwaku, pujilah Dia, pujilah Allahku, Yesus Kristus namanya. Tidak ada nama yang lebih berkuasa di bawah kolong langit sekalipun. Laut bergelora, bumi bergoncang mendengar namanya, sebab Dialah yang empunya segalanya. Haleluya. 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 Mari saudara-saudaraku, tetap fokus, tetap berpengharapan kepada Dia, tetap beriman percaya. Dia tidak pernah berdusta. Apa yang Dia katakan digenapi. Apa yang terjadi di dalam hidupmu hari-hari ini, itu semua tidak lepas daripada kebijaksanaannya. Andai kata hari ini atau hari-hari yang lalu engkau tidak menerima, bukan karena Dia jahat kepada kita, tetapi Dia lebih sayang kepada kita. Dia melindungi kita. Tetapi apabila engkau dikabulkan apa yang menjadi permohonanmu, berarti Tuhan berkehendak untuk memberikan itu kepadamu. Untuk itu jangan pernah engkau ragu akan janji-janjinya. Firman-Nya ya dan amin. Karena kita semua semula adalah anak-anak-Nya.
rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana yang tak pernah berubah, rencana indah penuh damai sejahtera yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Oh, semuanya baik Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang tak Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula, Yesus. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana yang indah Tuhan, rancangan yang penuh damai sejahtera, sukacita, bahagia. Itulah yang Kau jaminkan kepada kami Tuhan. Tidak ada masa depan suram kepada kami. Semuanya baik, semuanya baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semuanya baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semuanya baik, semua baik, oh semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku sekali lagi, semuanya baik, semuanya baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya, haleluya.
baik Tuhan. Tidak ada yang jelek. Bahkan kalau kami menganggap itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kami, tetapi itu baik di pandangan Engkau ya Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Janjinya terhadap kami tidak pernah salah. Karena rancangan damai sejahtera kebahagiaan itu menjadi milik kami. Sejak kami menerima Roh Kudus di dalam hati kami, sejak kami menerima Kristus masuk dalam hati kami, semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya baik Tuhan, tidak ada yang jelek. Ajari kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin mengiring Engkau dengan apa yang ada pada kami, karena Engkau yang memberikan semuanya itu kepada kami Tuhan. Tiada kata yang dapat kami ucapkan selain kami memuji syukur haleluya kepadamu. Semuanya karena Engkau Yesus. Tuntunan-Mu mengajari setiap hari kepada kami, untuk kami tetap bersabar dan kami tetap terus mengingat bahwa Engkau selalu baik. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Peganglah tanganku Roh Kudus, ku tak dapat jalan sendiri Yesus, ku tak dapat jalan sendiri tanpa bimbingan-Mu Tuhan, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku selalu kepadamu ya Bapa, bawalah diriku kepada kebenaran Yesus, agar ku tidak tersesat mengikuti Engkau Tuhan, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Namamu yang memberi kemenangan Tuhan. Kami tidak pernah kalah karena kami bersama dengan Allah. Haleluya. Kami terima mujizat dari Engkau. Kami terima berkat dari Engkau ya Tuhan. Sama seperti halnya wanita yang meleleh darah, yang tidak lagi berharap, punya pengharapan lagi, tetapi dia mempunyai iman dengan memegang jubah Tuhan. Seketika itu juga dia sembuh. Begitu juga dengan malam hari ini. Kalau saat pada malam hari ini, kalau kami mengalami pergumulan, tetapi kalau kami mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam hati kami, tetapi kami mau belajar untuk percaya, kami mau belajar untuk beriman, dan kami akan selalu pegang ujung jubah Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala pada malam hari ini. Kami percaya mujizat terjadi sekarang juga. Mujizat terjadi sekarang juga. Apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, kami percaya Allah sudah mendengarkan. Allah sudah menerima pujian dan sembahmu dan sembah kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kita percaya bahwa malam hari ini Dia berfirman kepada kita dan menjawab segala persoalan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya urapan-Mu atas hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Kami percaya Yesus, apa yang disampaikan adalah benar-benar dari isi hati-Mu yang sayang kepada kami. Jika memang firman-Mu itu negur Tuhan, tegur kami Tuhan, hajar kami Tuhan kalau kami masih mokong Tuhan. Kami mau kembali Tuhan. Kami tidak mau tersesat, sebab kami tidak dapat berjalan sendiri. Untuk itu Tuhan, tuntunlah kami lewat firman-Mu. Kami percaya Yesus, saat ini Engkau ada dan berkata-kata kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kuasa dan Allah pemenang buat kami. Haleluya. Amin. Tuhan. Salam. Firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Waktu dan tempat saya berikan. Haleluya. Shalom, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita sudah datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin semua yang ada di rumah sudah merindukan untuk kita senantiasa dekat dengan Tuhan, melekat lewat doa kita kepada Tuhan, lewat kita menerima kebenaran firman Tuhan, lewat sebentar kita juga akan bersyafaat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan berarti hidup kita ini dalam keadaan damai sejahtera, ada sukacita, ada ketentraman, ada ketenangan yang dari Tuhan. Sebab Raja Damai itu ada dalam hidup kita, maka kita juga akan merasakan kedamaian yang seutuhnya daripada Raja Damai itu. Mari hari ini kita akan membaca Alkitab kita yang sudah siapkan, baik yang ada di rumah, baik yang ada di gereja. Hari ini kita akan membaca 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama Bapak Ibu, baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah-rumah kita masing-masing, ya. Kita akan membaca, puji Tuhan, haleluya. Kita akan membaca 1 Timotius pasal 1
sampai ayat yang kedua disambung dengan 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mari bersama-sama 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Sekarang pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Puji Tuhan. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. 2, 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Disambung sedikit lagi ayat yang ketiga. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Ya, puji Tuhan ya. Sampai di sini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius, ya, sebenarnya ini merupakan kasih Tuhan yang besar, ya, untuk Timotius, bukan saja untuk Timotius, tetapi juga buat kita semua. Katakan amin, ya. Sebab pengertian-pengertian tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus kepada anak rohaninya, itulah Timotius. Hari ini juga kita bisa mendengar berita, ya, kabar kesukaan firman Tuhan juga diperuntukkan untuk kita semua. Di sini dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan dan syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, jadi ada nasihat supaya kita menaikkan permohonan dan syafaat dan juga ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk pembesar-pembesar. Bapak Ibu, sekarang kita akan memeriksa permohonan. Permohonan di sini disuruh untuk menaikkan permohonan. Ya, permohonan ini suatu permintaan. Ya, ada permohonan, ada permintaan. Ya, permintaan itu bisa kepada orang tua, bisa kepada teman, ya, bisa kepada saudara, bisa kepada sahabat, ya, permintaan. Contoh permintaan, tolong ya, hari ini saya mau pergi ke mana? Ke Jakarta. Tolong ya, antarkan saya. Nah, kalau baik hati diantarkan, ya, entah naik mobil, ya. Antarkan saya pergi sekarang. Ya, contoh pergi ke pasar, ya, atau pergi kemana, pergi ke dokter, ya, itu contoh-contoh permohonan, permintaan. Tetapi malam hari ini kita tidak minta atau kita naikkan permohonan itu kepada manusia. Tidak, Bapak Ibu anak-anak. Tapi malam hari ini kita menaikkan permohonan kepada Allah yang hidup. Katakan amin, ya. Ya, bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah yang hidup. Ya, kepada Allah yang hidup. Kalau kepada manusia itu ada batasnya. Kalau kita menaikkan permohonan, ya, manusia itu bisa lemah, manusia itu bisa bosan kadang-kadang, manusia itu bisa lupa, ya.
Tetapi kalau kita menaikkan permohonan kepada Allah, dikatakan penjaga Israel itu tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia selalu mengamat-amati jalan hidup kita. Ya, jangan katakan, lo yang mohon pertolongan, mohon permintaan itu berjuta-juta manusia. Bahkan pada detik yang sama, jam yang sama, menit yang sama. Gimana Tuhan satu, ya, bisakah mendengar ya permohonan, permintaan, doa dari beribu-ribu, berjuta-juta orang. Bapak Ibu jangan disamakan dengan manusia, ya, jangan disamakan dengan manusia. Manusia itu ada batasnya. Pendengaran manusia ada batasnya, kekuatan manusia ada batasnya, pertolongan manusia ada batasnya. Tetapi kalau kita menaikkan permohonan kepada Allah yang hidup, Allah yang ada bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah kita ini Allah yang tidak terbatas, katakan amin. Ya, hari ini ya Allah bisa mendengar permohonan, permintaan doa ya daripada umatnya yang ada di El Sade atau yang ada di kota-kota lain di Indonesia. Tapi dalam detik yang sama, dalam jam yang sama, waktu yang sama, Allah Tuhan Yesus itu juga bisa mendengar dan mengabulkan doa dari umat Tuhan dimanapun mereka berada, mancanegara sekalipun. Tuhan sanggup untuk mendengar dan mengabulkannya. Itulah Allah. Ya, mari kita ada satu kepercayaan yang kokoh. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa doaku, permohonanku, apa yang aku panjatkan kepada Tuhan dengan bertalu-talu, tidak bosan-bosan, tidak putus-putusnya itu, saya yakin Allahku mendengar doaku. Saya yakin juga Bapak Ibu anak-anak, kalau berdoa tidak dengan putus-putusnya, tidak bosan. Kita datang memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan itu dikatakan pendengarannya tidak kurang tajam, berarti sangat tajam, melebihi dari pendengaran manusia. Siapapun, sejenius apapun yang ada di muka bumi ini. Katakan amin ya. Hari ini kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus kita datang kepada Tuhan. Saya yakin Allah menghargai setiap kehadiran kita, setiap kedatangan kita dalam kita menaikkan permohonan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa berawal dari adanya rasa butuh, dari pengakuan bahwa kita ini tidak bisa menjalani kehidupan ini sendiri tanpa kita berdoa. Katakan amin. Kita harus menyadari hal ini Bapak Ibu anak-anak. Hidup kita ini terbatas. Otak kita ini juga terbatas. Kemampuan kita untuk bekerja sekeras apapun itu juga terbatas. Kepandaian manusia terbatas Bapak Ibu. Ya, kesehatan manusia ini kalau tidak diberi oleh Tuhan, ya, karena kemurahan Tuhan, sebenarnya kesehatan manusia itu juga terbatas. Contohnya, kalau bekerja dan bekerja, lelah, bisa capek Bapak Ibu. Itu salah satu bukti keterbatasan daripada manusia. Oleh sebab itu, lewat doa kita kepada Tuhan itu berarti kita ini sepertinya ada rasa butuh kepada Tuhan. Sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Sangat membutuhkan Allah, penyertaan Allah dalam hidup kita ini. Supaya apa? Supaya kita yang terbatas ini diberi kekuatan daripada Allah, kekuatan yang berlimpah-limpah, berarti kekuatan yang tidak terbatas yang diberikan kepada kita. Katakan amin. Puji Tuhan.
Hari ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Masih diberi kesempatan untuk duduk diam di ujung kaki Tuhan. Untuk menyembah kepada Tuhan. Saya terlalu yakin kita ini ada kesehatian, kesepakatan. Enak rasanya. Ya berdoa mendekat kepada Tuhan. Satu sama lain yang di rumah, yang di sini. Kita ini ada kesehatian, kesepakatan untuk menyembah Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan ada dalam gereja ini, ada dalam hidupku. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi berawal dari pengakuan bahwa kita tidak bisa menjalani kehidupan ini sendiri tanpa kita berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Juga harus disertai dengan keinginan yang mendalam Bapak Ibu. Sepertinya kebutuhan itu bukan awel-awel. Kita datang berdoa, memohon kepada Tuhan, memberikan satu doa, permohonan kepada Tuhan. Tidak awel-awel. Apa awel-awel itu ya? Seperti tidak separuh-separuh hati begitulah. Ya tidak terlalu butuh sama Tuhan. Ya, sepertinya itu wis sak-sae. Apa sak-sae? Ya, didengar syukur, gak wis. Ya. Nah, itu bahasa nanti yang dari luar pulau tidak mengerti, apalagi luar negeri ini. Ada yang mengikuti dari Singapura, dari Malaysia, ya, nggak mengerti. Artinya apa? Tidak dengan sepenuh hati, tidak seperti itu Bapak Ibu. Pada waktu kita datang kepada Tuhan harus disertai dengan keinginan yang mendalam. Ada rasa butuh yang mendalam dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, seperti itu. Dan kita ini dalam berdoa kepada Tuhan, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2 ini dikatakan bukan saja untuk kepentingan kita, bukan saja untuk kepentingan diri sendiri. Nah, apakah boleh kita berdoa untuk kepentingan kita? Boleh Bapak Ibu, anak-anak boleh. Tetapi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk berdoa, mengadakan permohonan doa kepada Tuhan itu untuk kepentingan orang lain juga, untuk kepentingan orang lain. Ya, bahkan disebutkan orang lain itu tidak terbatas. Di sini bukan saja orang yang seiman, tidak. Ya, orang lain itu juga bisa orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita doakan juga untuk raja-raja dan pembesar-pembesar. Ya, puji Tuhan. Maksudnya apa? Di sini dituliskan kalau kita berdoa untuk orang lain, untuk raja-raja, untuk pembesar, pemerintahan yang ada, maksudnya seperti itu, supaya apa? Di sini dituliskan, haleluya, agar kita hidup, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, kalau kita berdoa untuk daerah kita, untuk kota kita, untuk negara kita, juga yang lain, Bapak Ibu, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan juga kehidupan kita. Ya, di sini dituliskan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak berdoa, menaikkan permohonan doa kepada Tuhan. Tetapi saya katakan seharusnya kita selalu berdoa dan berdoa untuk orang lain demi keselamatannya, untuk raja-raja atau presiden, pembesar-pembesar yang ada di bumi Indonesia ini. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Sebab apa? Supaya juga hidup kita ini ada satu ketenangan, ada ketentraman, dalam kita juga beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tidak boleh tidak Bapak Ibu anak-anak. Harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Yang tua, yang muda, siapapun wajib
harus kita melaksanakan hal ini supaya ada kesejahteraan di dalam setiap pribadi, keluarga demi keluarga di bumi Indonesia ini, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini ya adalah nasihat Paulus kepada Timotius supaya permohonan doanya agar jemaat yang ada di Efesus dapat hidup tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Bukan saja nasihat ini untuk Timotius supaya ada satu kesejahteraan pada waktu itu jemaat-jemaat yang ada di Efesus supaya hidup dalam ketentraman, ketenangan, tetapi nasihat ini juga harus kita kerjakan. Supaya apa? Supaya semua jemaat-jemaat, ya anak-anak Tuhan yang ada, kita juga hidup dalam suasana ketentraman dan kesalehan dan kehormatan. Ya, puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, umat Allah yang sedang berdoa berarti mewujudkan kepedulian dan kesaksian yang baik. Sudah kita baca tadi, ya. Kalau kita berdoa itu berarti ada kesaksian dalam hidup ini, ya, mewujudkan kepedulian, kesaksian yang baik. Hal ini berkenan kepada siapa, Bapak Ibu? Berkenan kepada Allah. Katakan amin. Berarti kalau kita tidak berdoa, ya, kita tidak ada kesaksian dalam hidup ini. Berarti juga kita tidak berkenan kepada Allah. Tetapi pada saat kita berdoa, ya, untuk orang lain, untuk raja-raja, untuk pembesar, untuk presiden, untuk pemerintahan kita, ya, supaya ada kesejahteraan, supaya ada ketentraman juga, ya, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berarti kita ini ada satu wujud kepedulian dan juga kesaksian yang baik, dan hal itu berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya. Doa yang kita panjatkan berisi, ya, tentang Allah yang rindu menyelamatkan manusia. Amin, Bapak Ibu. Memang hati Tuhan, hatinya sangat mulia. Dia tidak menginginkan satu jiwa binasa sebenarnya, supaya semua orang diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Dan itu juga bisa kita lakukan lewat doa kita kepada Tuhan dengan bertalu-talu. Supaya apa? Supaya karya Allah yang besar itu terwujud, terutama di bumi Indonesia dan juga di mana-mana tempat. Banyak jiwa-jiwa yang tidak masuk dalam neraka, tetapi masuk dalam kerajaan sorga yang mulia. Itulah kehidupan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Itulah Bapak Ibu, setiap pribadi hari ini mari kita mengambil kesempatan sebagai kesaksian kita, sebagai wujud kepedulian kita sebagai orang Kristen untuk selalu berdoa untuk orang lain, untuk pembesar dan untuk raja-raja. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang saya akan lanjutkan syafaat, ya, syafaat. Nanti baru saya beri contoh. Syafaat, ya, dikatakan dalam ayat yang pertama tadi, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur. Syafaat berarti datang di hadapan Tuhan dengan tujuan menggantikan posisi seseorang. Contoh Bapak Ibu, pada saat kita berada satu kelompok, ya, satu kelompok tim begitu, ya, Bapak Ibu semua, ya, tidak bisa berdoa, tetapi kita berada di dalam dua kubu itu. Kita ini bisa mengambil satu tanggung jawab, ya, sepertinya menggantikan posisinya si A dan B itu. Kita berada di tengah, kita ini bisa berdoa syafaat, berarti menggantikan posisinya dua orang, ya, yang
tidak bisa berdoa kepada Tuhan, tidak mengerti tentang doa yang benar itu kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lah kita berada di tengah-tengahnya, kita menggantikan posisinya untuk kita bersyafaat, untuk menaikkan doa kepada Tuhan, ya, untuk kepentingan dua kubu tadi. Puji Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan menggunakan haknya agar menerima rahmat Tuhan. Jadi pada saat kita berdoa syafaat, itu berarti kita menggunakan hak kita untuk datang kepada Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, ya, pada saat kita datang kepada Tuhan tidak akan ditolak pergi, katakan amin. Kalau kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak ditolak pergi Bapak Ibu. Kalau datang kepada manusia, manusia itu kadang-kadang menolak kita Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang bisa ditolak, ya, sebab tidak berkehendak untuk ditemui. Tetapi firman Tuhan mengatakan, selagi ada kesempatan menemui Sang Raja di atas segala raja, itulah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita menggunakan hak kita untuk kita menghampiri takhta Allah yang hidup. Kita berdoa syafaat kepada Tuhan. Berarti menggunakan hak kita untuk kita mendekat kepada Tuhan. Untuk menaikkan doa bertalu-talu. Bersyafaat untuk orang lain. Bersyafaat untuk siapa saat saja lewat ucapan bibir kita yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita datang mendekat kepada Tuhan. Pendoa syafaat, lah untuk pendoa syafaatnya seseorang yang sedang bersyafaat kepada Tuhan itu, Bapak Ibu, sebelum mendoakan orang lain harus lebih dulu juga mendapat pengampunan dosanya di hadapan Allah. Betul Bapak Gembala? Ya, jadi pada saat kita berdoa kepada Tuhan, dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan jangan ada penghalang, itulah dosa-dosa yang masih tersembunyi, yang belum dibereskan kepada Tuhan. Dosa-dosa itu merupakan penghalang untuk doa kita ini. Berdoa syafaat di hadapan Allah. Saat kita menaikkan doa kepada Tuhan, sepertinya Tuhan itu tutup telinga. Sepertinya telinganya tidak tajam Bapak Ibu. Tidak seperti itu semestinya. Karena masih ada penghalang, ada dosa. Kehidupan yang bersyafaat tadi belum ada pemberesan dengan Tuhan. Belum ada perdamaian dengan Tuhan. Untuk itu setiap pendoa syafaat, kehidupan yang mendekat kepada Tuhan, lebih dulu bereskan hidup kita ini. Dosa-dosa kita ini, kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Darah Yesus menyucikan hidup kita, menguduskan hidup kita. Dan kita diampuni atas segala kekeliruan, kesalahan, dosa-dosa yang tersembunyi itu sudah dibereskan kepada Tuhan. Saya yakin hak kita datang mendekat kepada Tuhan, berdoa syafaat kepada Tuhan. Saya yakin Allah yang kita sembah itu Allah yang sanggup mengabulkan setiap permohonan doa umatnya. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari segera kita mengambil kesempatan masing-masing individu atau keluarga demi keluarga. Jangan lewatkan kesempatan menggunakan hak kita untuk mendekat kepada Tuhan, untuk tetap berdoa syafaat kepada Allah. Contohnya doa syafaat yang dikumandangkan pada saat Petrus ditangkap, dimasukkan penjara. Bapak Ibu ya sudah mendengar akan hal ini kan, banyak murid-murid yang sedang berdoa. Saya yakin itu berdoa syafaat juga untuk Om Petrus yang dalam penjara. Ya, Rasul Petrus yang dalam penjara. Betul Bapak Gembala? Ya, seperti itu. Tidak tahunya doa orang benar sangat besar kuasanya. Tahu-tahu
ada mujizat terjadi. Belenggu-belenggu itu terlepas dan Om Petrusnya keluar berjalan menuju ke rumah murid-murid yang sedang berdoa. Ya, ketok-ketok pintu, ya. Oh, itu siapa yang datang? Rode, pembantunya, keluar. Tidak taunya berjumpa dengan Om Petrus, Rasul Petrus. Bukankah ini doa yang dipanjatkan oleh murid-murid dikabulkan oleh Tuhan? Katakan amin. Hari ini kalau kita sepakat di gereja LSAD juga sepakat. Jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah kita sepakat untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yakinlah doamu, doaku, doa kita semua ini adalah doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Dan contoh yang lain, Bapak Ibu, pada saat Esther, ya, Esther berdoa, bukan saja berdoa, tetapi disertai juga puasa. Bukankah doa daripada Esther dan seluruh orang Yahudi pada waktu itu termasuk Mordekai dikabulkan oleh Tuhan? Dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini contoh-contoh. Contoh satu lagi, ya, yaitu pada saat Ibu Hana berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, berdoa kepada Tuhan. Bukankah doa Ibu Hana juga dikabulkan oleh Tuhan? Dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, dikabulkan oleh Tuhan. Saya yakin contoh-contoh yang sudah saya sampaikan ini mendorong hidup kita. Kita tidak akan jemu-jemu berdoa. Tetap berdoa apapun yang terjadi. Kita tetap bersyafaat kepada Tuhan. Kobarkan doa kita untuk sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sebagai ayat yang terakhir. Jangan kita juga jemu-jemu berdoa. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang terakhir. Ayat yang ke-17. Kita akan membaca bersama-sama. Nanti waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk kita berdoa kepada Tuhan, menutup di dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita akan baca 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi katakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa berarti tidak boleh sekarang berdoa, besok tidak, berdoa tidak. Tidak Bapak Ibu, tetap untuk berdoa. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Artinya apa? Sekalipun Bapak Ibu eyang-eyang yang ada di rumah yang sepuh, kakinya sudah sulit untuk digerakkan menuju ke rumah Tuhan ataupun sudah sangat sepuh berada di tempat tidur, ya, keterbatasan fisik. Tetapi ayat ini juga berlaku buat panjenengan. Tetaplah berdoa. Saya katakan juga tetap bersyafaat kepada Tuhan. Tidak terbatas Bapak Ibu untuk kita tetap berdoa. Walaupun fisik ini penuh dengan kekurangan, kelemahan, ya, bisa ada satu keterbatasan, tetapi ucapan kita, bibir kita ini bisa kita kumandangkan kepada Tuhan untuk kita tetap berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita memuji satu pujian. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Pak Dani, memuji satu pujian apa? Haleluya, haleluya. Mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari
dari pemenang dalam segala hal. Aku pasti dapat lakukan semua. Dia pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah nama Allah yang bela. Haleluya. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang Dalam segala hal. dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Yesus yang beri kekuatan, Terpujilah namanya. oh terpujilah namanya. Kristus yang beri kekuatan. Kristus yang beri kekuatan, Oh terpujilah namanya. terpujilah Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Haleluya. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya. Kaulah yang memberi kemenangan. Terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami telah bersama-sama memuji-muji Tuhan, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini kami diberi nasihat firman-Nya supaya kami selalu menaikkan pujian, permohonan kepada Tuhan dalam bentuk doa, karena kami tahu Tuhan, doa orang-orang benar Tuhan selalu mendengar. Doa orang yang benar Tuhan selalu dengar dan mengabulkannya. Doa yang dipanjatkan dengan iman, besar kuasanya. Tuhan Yesus bukannya doa untuk pribadi, Tuhan mengajarkan kami untuk kami berdoa syafaat, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk kepentingan orang lain Tuhan, baik itu bangsa, baik itu negara, kota kita, bahkan Tuhan untuk pemerintah, pembesar, untuk presiden, para raja Tuhan. Terima kasih Tuhan, supaya kesejahteraan kota akan menjadi kesejahteraan bagi kami. Tuhan, keamanan, damai sejahtera dari kota ini akan menjadi keamanan, damai sejahtera bagi kami ya Tuhan. Tuhan, terutama doa kepada Tuhan, bersyafaat untuk keselamatan orang lain. Sebab Tuhan, di luar masih banyak orang tidak mengerti tentang keselamatan. Masih banyak orang yang berjalan menuju kepada maut. Mereka berjalan menuju kepada kebinasaan Tuhan. Kasihanilah Tuhan, kami yang sudah mendapat anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Kami berdoa, banyak orang masih menjadi seteru dari salib Kristus, mereka akan binasa Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah lepas dari maut kepada hidup. Tapi Tuhan, masih di sekitar kami masih banyak orang-orang yang
menjadi musuh Kristus, menjadi musuh salib Kristus. Mereka berakhir akan binasa Tuhan. Tolong Tuhan, sebelum mereka, oh Tuhan, mengakhiri hidup mereka atau berakhir hidup mereka, berikan kesempatan untuk mereka bisa mendengar untuk Injil yang dapat menyelamatkan mereka, yaitu berita keselamatan, berita salib Kristus. Bagi orang yang diselamatkan adalah Tuhan kekuatan Allah. Bagi orang yang akan binasa, Injil menjadi kebodohan. Tuhan, tolong kami Tuhan, berikan kemurahan-Mu supaya di sekeliling kami dapat mendengar berita Injil, supaya saudara kami, handetolan kami, Tuhan, teman-teman kami, sekerabat kami, Tuhan, bisa mendengar Injil keselamatan dari Tuhan. Orang-orang di sekitar kami bisa mendengar akan Injil-Mu, dan yang terutama supaya mereka tidak tertutup mata hatinya, tetapi Tuhan, mereka bisa terbuka mata hatinya. Mereka setelah mendengar Injil, mereka ada respon Tuhan, meresponi akan keselamatan, meresponi akan Injil Tuhan. Jangan Tuhan mereka tertutup Tuhan, sebab Injil yang tertutup bagi kehidupan manusia, maka mereka yang akan binasa. Tuhan, tolong berikan pengertian, pembukaan hati mereka Tuhan. Terima kasih, bahkan seringkali juga bisa terjadi bukan hanya orang-orang yang di luar gereja, tetapi Tuhan yang di dalam gereja seringkali masih tertutup mata hatinya. Mereka masih belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Mereka masih belum tahu tentang Injil, oh Tuhan, tentang salib yang sesungguhnya. Tuhan, Engkau tolong sehingga mereka menolak salib. Bahkan mereka, Tuhan, tidak menghargai dan menghormati akan salib. Sesungguhnya salib itu adalah korban Kristus. Kasih Tuhan yang sudah dilakukan oleh Kristus, rela mati untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Tuhan, tolonglah Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menghargai akan Engkau. Tuhan, kami sekali lagi berdoa supaya banyak saudara-saudara kami yang masih tertutup mata hatinya, Engkau bukakan ya Tuhan. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Jangan mereka Tuhan berakhir tanpa Injil Tuhan, tanpa Tuhan mereka merespon Kristus, sehingga mereka masuk golongan-golongan orang yang akan binasa. Tuhan, berikan kemurahan-Mu supaya Tuhan sedikit mereka mendapat kesempatan mendengar Injil, mereka terbuka hatinya dan terima pribadi Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih baik itu para pembesar-pembesar, raja-raja, tokoh-tokoh Tuhan, oh yang ada dalam dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang perlu akan keselamatan dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkata, Tuhan sangat merindukan, sangat menginginkan Tuhan yang berkenan kepada Allah, yaitu keselamatan bagi mereka. Sebab Tuhan tidak menghendaki satu orang binasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, hari ini siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan bukakan hatinya. Tuhan berikan celikan matanya Tuhan. Oh, mata rohani mereka bisa terbuka, tidak sampai tertutup hati, tidak sampai mereka tidak merespon apa-apa. Mereka terus jadi Kristen, tapi Kristen yang tetap tertutup mata hatinya. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bukakan dalam nama Yesus roh-roh jahat, roh-roh iblis yang menutup hatinya. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan. Patahkan segala pekerjaan iblis. Supaya Tuhan, jemaat Tuhan yang berulang kali mendengar firman Tuhan, mereka bisa terbuka dengan selebar-lebarnya. Sungguh-sungguh terbuka mata hatinya. Dan juga Tuhan, mungkin ada orang-orang yang baru mendengar, Engkau juga bukakan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tetangga-tetangga kami, saudara kami, Tuhan, handetolan kami, kerabat-kerabat kami, jangan ada satupun yang masih tertutup ya Tuhan, menjadi setrunya Allah. Tuhan tolong saat ini berikan kemurahan Tuhan. Kami berdoa anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan, yang saat ini mengalami sakit, penyakit di dalam tubuhnya. Tuhan, kami patahkan segala kuasa penyakit,
segala kuasa maut kami patahkan dalam nama Yesus, hancurkan. Jadikan sehat, sembuh oleh firman Tuhan. Terima kasih, pulih oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka yang tertutup hatinya, yang terus masih menderita karena gangguan-gangguan roh jahat. Tuhan tolong yang mengganggu ekonomi, yang mengganggu penghidupan, yang mengganggu kesehatannya, yang mengganggu rumah tangganya kacau. Tuhan tolong saat ini, belalah Tuhan, dan kami patahkan dalam nama Yesus. Roh-roh jahat yang mengganggu umat Tuhan kami patahkan, keluar, hancurkan. Terima kasih Tuhan, jadikan mereka semua umat-Mu bebas Tuhan dari segala kutuk, bebas dari segala kuasa jahat yang mengganggu kami. Terima kasih sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih selalu dialiri dengan kasih Tuhan yang luar biasa, yang besar, sehingga tiap hari kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, seperti Tuhan ajarkan kepada kami, mengucap syukurlah selalu dalam segala hal. Itulah yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkati umat-Mu semua yang saat ini berdoa kepada Tuhan, doa-doa permohonannya Tuhan jawab, Tuhan dengar. Kami percaya seperti janji-Mu, jika kami sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, maka besar kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan menolong saat ini, Tuhan campur tangan. Kami berdoa untuk Tuhan sekitar tangga kami. Tuhan, kami berdoa untuk RT RW kami. Kami berdoa untuk kelurahan, Bapak Lurah. Kami berdoa untuk Bapak Camat. Kami berdoa untuk Bapak Bupati. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu Tuhan Wali Kota Surabaya, maupun juga Tuhan Gubernur Tuhan, bahkan para menteri, presiden. Tuhan berkati wakil presiden, Tuhan berkati Bapak Tuhan, haleluya, pemerintah Tuhan, Polri maupun TNI. Tuhan berkati para medis, Tuhan berkati Tuhan para dokter, perawat dan suster. Tuhan berkati semua, mereka mengerjakan pekerjaannya hari-hari ini dengan susah payah, tapi Tuhan berkati, beri kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kesatuan bangsa kami Tuhan. Di mana-mana seringkali ada musibah, Tuhan berikan kemurahan Tuhan. Kalau kami, bangsa kami ada kesalahan, Tuhan ampuni kami. Kalau Tuhan ada kesalahan di negeri kami, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan, supaya Tuhan redahkan semua dari segala bencana. Dan Tuhan tolonglah selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tolong, Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati umat-Mu semua Tuhan, anak-anak-Mu Elsade. Tuhan berkati baik sekolah minggu, baik remaja, kaum muda, profesional muda. Tuhan, kaum ibu bapa, kaum juga usia bahagia. Tuhan berkati semua. Tuhan, bahkan janin-janin yang dalam kandungan, Tuhan berkati semua, supaya mereka juga diberkati dengan kebahagiaan, sukacita, keselamatan dari Tuhan terutama. Terima kasih, segala pujiannya bagi Tuhan yang sudah hadir. Tuhan berkati Pak Dani, Tuhan berkati Pak Samuel, Tuhan berkati Tuhan, keluarga-keluarganya diberkati Tuhan. Tuhan, Pak Stefanus, Tuhan berkati kami semua Tuhan yang hadir saat ini, Tuhan berkati. Terima kasih, segala puji hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih para hamba-hamba Tuhan di mana-mana Tuhan, terutama di Sidoarjo, Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan Peniel, Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan SCP, Tuhan berkati wilayah 1, Tuhan Surabaya, bahkan Tuhan di Jawa Timur, di nasional. Tuhan berkati para pengurus, mereka bisa mengurus dengan baik, diberkati, dipakai Tuhan. Hikmat Tuhan limpahkan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan seluruh organisasi-organisasi dimanapun Kau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, satukan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan firman-Mu kami disatukan. Terima kasih Tuhan.
Dengan Roh Kudus-Mu kami disatukan. Segala pujiannya bagi Tuhan dalam nama Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertaannya, dan kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang yang 2 kali dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Tetap semangat di dalam doa. Ya, Tuhan berkati. Baik anak-anak Tuhan di kota-kota, di mana-mana Tuhan juga memberkati ya. Tuhan berkati semua.